Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita adalah jangan suka menyalahkan. Ya, jangan suka menyalahkan ini adalah kebiasaan kita semuanya, termasuk saya. Ya, kita harus belajar mulai paham bahwasanya Allah itu menyukai orang yang senantiasa evaluasi atau muhasabah. Ya, evaluasi. Evaluasi itu bisa evaluasi kalau ada masalah langsung evaluasi, baru kemudian kalau dia bersalah dia minta maaf boleh. Kalau dia salah pada Allah Ta'ala dia mohon ampun taubat ya. Kemudian evaluasi yang disukai oleh Allah Ta'ala adalah jika kita itu belum sampai ada persoalan atau ada masalah. Jadi evaluasi yang dievaluasi itu apa? Cara kita bicara, kita evaluasi jangan sampai lawan bicara kita itu sakit hati, ya. Kita ada masalah biasa sehari-hari, muamalah biasa ya. Itu harus berpikir bagaimana caranya pikiran kita itu tidak kotor, tidak mau menang sendiri, tidak mendolimi orang lain. Berpikir itu banyak sekali. Kemudian evaluasi untuk telinga apa? Kita kalau ada orang bicara didengarkan. Jangan hanya kita itu memberikan sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak mau mendengarkan. Tapi maunya didengarkan. Maunya saja. Itu didengarkan saja. Nggak boleh begitu ya. Nah ini evaluasi yang belum ada masalah sudah evaluasi. Ini insya Allah yang namanya taat pada Allah Ta'ala. Kalau sudah ada masalah kemudian baru evaluasi. Boleh sih itu juga nggak apa-apa. Boleh. Kemudian mana yang bersalah, kalau kita memang bersalah minta maaf. Nah. Dalam hal ada persoalan, jangan juga kita sering menyalahkan, ya. Karena ada suatu hal itu bentuknya masalah maksud saya. Ada suatu masalah bentuknya itu adalah ujian. Nah, kalau ujian ini jangan menyalahkan, karena ujian ini benar-benar dari Allah Ta'ala untuk hambanya yang betul taat. Jadi kalau sudah ujian jangan menyalahkan, senyum aja bahwa oh ini ujian. Senyum aja tuh Ustaz. Senyum aja. Iya benar, serius. Senyum aja. Jadi itu bentukannya ujian. Karena memang orang tidak tahu kalau ini ujian atau musibah itu nggak tahu. Masalah itu udah ditangkap oleh otak kita manusia, dunia. Jadi kalau sudah ada masalah, masalah harus diselesaikan. Padahal ada masalah-masalah kita itu nggak mampu menyelesaikan aslinya. Serahkan aja sama Allah Ta'ala, tawakal aja sama Allah. Nanti persoalan itu akan selesai. Nah, kalau bagi kita yang hobinya menyalahkan, nah ini yang harus kita ketahui, ya. Allah aja menyuruh kalau kita itu dalam kondisi punya persoalan, menyuruhnya apa? Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Jadi ceritanya bahwa kita kalau ada persoalan, kalau kita disalahkan, kita didolimi, kita difitnah, intinya kita yang terdolimi lah. Allah menyuruh adalah maafkan mereka. Itu Allah menyuruh seperti itu. Begitu hebatnya agama kita itu bahwa kalau kita didolimi oleh orang lain, kita malah disuruh oleh Allah Ta'ala memaafkan. Itu ciri Rasul. Jadi bukan permainan belaka bahwasanya kalau kita didolimi harus dimaafkan. Fa'fu anhum. Kemudian berikutnya adalah wastaghfir lahum. Mohonkan ampunan dosa mereka. Jadi kita sendiri kalau sudah tahu tawakal, ya sudah dimohonkan aja dosanya kepada Allah Ta'ala. Ya Allah ampuni dosa saudaraku, berikanlah dia hidayah. Tahu tambahin lagi, selamatkan dia dunia dan akhiratnya. Itu sangat bagus. Tapi kenyataannya ini hanya biasanya hanya teori. Loh kenapa teori? Biasanya ibu-ibu kalau lagi marah sama suami, malam hari itu udah punggungan. Ya toh, bener gak sih Bu? Kan bener. Ngaku semuanya. Ngaku. Iya. Ya, pokoknya yang salah lu aja gitu ya. Jangan. Mah. Gantian, Pak. Apa? Makanya kalau ada sebab permasalahan itu jangan dibiasakan nunjuk orang. Iya, Kamu sih, karena dibalik nunjuk ini katanya Ustaz, 1 ke orang, 3 ke kita sebetulnya nunjuknya ya. Iya. Berpikir diri sendiri apa yang 5 aja, kamu sih gitu. Akhirnya gini nunjuknya. Ya intinya kita harus belajar seperti itu, bahwasanya Quran itu diberikan kepada kita, yang diajarkan oleh Rasul Muhammad itu memang untuk memperbaiki semuanya, termasuk akhlak.
Memang susah kalau melihat orang atau pasangan kita salah, tetapi kita harus belajar. Kalau kita pasangan kita itu niatnya menikah karena Allah Ta'ala, ya harus belajar. Jangan kalau hanya masalah sepele, punggung-punggungan. Besok beneran nih, satu masuk surga, satunya masuk surga. Ini doa saya, ini doa saya. Tapi ada satu lagi kalimat yang belum selesai. Satu masuk surga, satunya masuk surga. Kalau mampu. Insya Allah. Insya Allah ya, itu harus kita evaluasi, jangan menyalah. Betul. Dan ketika pasangan kita, apalagi yang sudah suami istri, sudah introspeksi diri, iya mah papa yang salah. Jangan, iya tuh kan papa jadi gitu. Iya, yang bagus lagi, mama yang salah. Papa, mama, papa. Akhirnya berdua pergi. Iya, kemudian mereka hidup bahagia. Yaudah deh, kita akan kembali sesaat lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu. Sejukkan hati. Pemirsa, terima kasih masih setia bersama kami di sini di Siraman Kolbu. Sejukkan hati. Jadi tema kita hari ini adalah jangan pernah selalu membiasakan diri untuk menyalahkan orang lain. Jika ada sebuah permasalahan, introspeksi buat diri kita sendiri dulu. Kenapa bisa seperti ini ya? Saya berbuat apa ya? Gitu. Jangan dikit-dikit ini nyalahin orang, itu udah kalau sudah jadi kebiasaan ya udah ya. Jadi penyakit nanti. Penyakit. Ya orang nggak suka lama-lama. Iya betul. Nyala-nyalain. Memang yang harus kita ketahui seperti itu. Jadi coba kita berpikir bahwa apakah kehidupan kita nggak usah nyalain orang lain dulu. Apakah kehidupan kita berkeluarga dengan suami atau dengan istri kita itu sudah baik di hadapan Allah. Nah itu aja, itu yang harus kita evaluasi dulu. Karena kalau kita memang mau evaluasi itu banyak sekali kekurangan kita di hadapan Allah Ta'ala. Banyak. Sangat banyak sekali. Coba kadang-kadang kalau sudah mamanya jengkel sama suami, nanti baikannya 2 hari atau 3 hari atau lebih, baikannya baik aja biasa, betul ya? Jarang minta maaf kalau sudah seperti itu. Nah, dengan jarang minta maaf itu nanti kalau ada persoalan, itu kan jarang minta maaf nih. Jarang minta maaf nih suatu ketika meninggal. Kalau meninggal, kita punya salah dengan suami atau dengan istri kita, itu ditanyakan sama Allah Ta'ala. Apakah kamu itu benar bahwasanya dulu pas salah ini kamu yang benar, nggak taunya kita yang salah. Dan kita yang salah nggak pernah minta maaf sama pasangan kita. Setelah nggak minta maaf pasangan kita nggak juga mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Itu kita itu nanti hidup mau di surga apa di neraka dulu, coba mikir pakai gini. Serius, salah itu. Belum lagi kalau mamanya ibu-ibu pingin sekali ngeladenin suami ya, bener ya? Ngeladenin suami dinilai ibadah oleh Allah Ta'ala ya. Coba sekarang saya tanya, apakah ibu dari sekian puluh tahun itu ngeladenin suami, bikin teh, bikin kopi, masak untuk suami, pernah basmalah kemudian diakhiri dengan hamdalah? Pernah kagak? Pernah berapa kali? Sejak nonton Siraman Kolbu. Sejak nonton Siraman Kolbu nggak tahunya. Ya sudah alhamdulillah dikit-dikit, tapi itu mudah-mudahan manfaat kan gitu. Itu kalau kita itu melakukan pekerjaan tanpa basmalah, diakhiri dengan bukan basmalah ya. Hamdalah. Bukan dengan hamdalah, kita hanya ngerjain biasa, itu nggak ditulis ibadah oleh Allah Ta'ala. Dapat capeknya aja. Dapat capeknya aja. Jadi itu harus dipikirin. Nah inilah namanya evaluasi berkeluarga. Kalau sudah begitu nanti lama-lama kita akan paham bahwa kita itu manusia atau istri atau suami masih banyak salah kurang di hadapan Allah Ta'ala. Makanya di situ sudahlah jangan berantem terus. Ya, saling mendukung dari sisi akidah. Itu lebih enak. Kekurangan istri ayo kita kasih tahu yang baik. Kekurangan suami ayo dikasih tahu yang baik. Karena ada yang datang di sini, Ustadz saya itu jengkel karena suami saya itu nggak pernah mau sholat gitu ya. Saya sih tanya bukan, harus didoain. Enggak mau. Saya tanyanya apa coba? Keluar dari jalur. Ibu dulu pilih suami sudah sholat belum? Belum. Ya nggak usah laporan begitu. Ya kan begitu ya. Dulu milihnya juga belum sholat. Sekarang belum sholat. Kok protes? Harusnya malah mohon ampun kepada Allah Ta'ala seperti itu terus. Kenapa dulu milihnya belum sholat? Nah ini saya ceritakan bahwa itu ada kesalahan beliau juga. Makanya jangan sampai menyalahkan orang. Akhirnya menyalahkan suami saya nggak sholat nih Ustadz. Salah dia Ustadz, dosa dia. Jangan. Saya tanya, dulu waktu menikah udah sholat belum suaminya? Belum. Lah kan sama.
Itu namanya sama itu istiqomah. Satu hal, jangan menyalahkan. Kita harus senantiasa evaluasi siapa diri kita. Kalau memangnya kita udah dilebihkan oleh Allah Ta'ala, jangan sombong, jangan riak, jangan ujub. Karena itu akan menghabiskan semua amal soleh kita, akan membakar amal soleh kita. Jangan, benar-benar jangan ya. Oke, untuk